Oke, di video kali ini saya ingin memberikan analisa saya ya untuk Persebaya Surabaya. Saya juga ingin memberikan sedikit kritik ya untuk Persebaya. Artinya saya peduli ya dengan Persebaya Surabaya. Kalau nggak peduli, saya nggak akan berikan kritik. Apalagi Persebaya Surabaya salah satu tim yang jujur saya takut gitu ya. Kalau Persebaya Surabaya ini identitas permainannya hilang. Karena setelah nonton pertandingan tadi lawan Rans, saya melihat kalau identitas permainan Persebaya ini di luar dari ekspektasi saya. Tapi saya masih membela diri lah. Mungkin ini masih ada adaptasi dari Robson Duarte dan juga Henrique gitu ya, dengan permainan Bruno atau dengan Song. Jadi ya saya masih optimis lah kalau Coach Ustonawawi masih bisa membenahi skema permainan Persebaya Surabaya tadi lawan Rans. Nah, kalau kita lihat line up-nya dulu ya, di sini kan ada nama Catur ya yang dipasang di sebelah kiri, lalu Kasim Botan didorong ke belakang untuk bermain di bek kanan, lalu M. Iqbal ya dipasang di starting line up di sayap kanan, Robson Duarte langsung dimainkan bersama Paulo Henrique, dan di pemain box to box ada nama Song dengan M. Hidayat. Ya, di kiri ada Bruno. Sedangkan untuk Rans ya saya nggak terlalu banyak bisa mengomentari ya, karena sebetulnya permainan dari Rans ya jelas mengandalkan sektor tengah dari Marwoka maupun Paulo Sitanggang. Nah, sebetulnya permainan dari Rans Nusantara saya sudah melihat dari pertandingan-pertandingan kemarin saat bertemu dengan Persita, lalu saat bertemu dengan Bayangkara FC, Persikabo, itu kan saya nonton semua ya permainan dari Rans. Sebetulnya permainan dari Rans ini sudah ada kemunduran dari Coach Almeida ya kalau nggak salah pelatihnya. Ya, ini sudah ada kemunduran dari skema permainannya, sudah nggak konsisten. Nah, ketika berhadapan dengan Persebaya, saya melihat di awal-awal menit Persebaya Surabaya ini tampil cukup mendominasi. Berapa kali terlihat passing-passing cepat dari M. Iqbal bersama Robson Duarte atau kerjasama dengan Paulo Henrique ya, yang berapa kali sering membantu mencari pergerakan tanpa bola. Lalu overlap dari Kasim Botan juga walaupun masih minim selama 90 menit, tapi minimal masih sering terlihat lah overlap dari Kasim Botan daripada Catur. Ya, ini juga terlihat kalau Catur bermain di sayap kiri, ini bukan posisi naturalnya karena seperti terkesan gasa gusu gitu ya cara permainannya Catur. Ketika bertahan juga terlihat seringkali terjadi crash yang berujung pelanggaran. Lalu ketika membangun overlap juga terlihat belum ngeklop dengan Bruno. Jadi ada sedikit miskomunikasi ya. Tadi di televisi terlihat kalau Bruno menginginkan Catur melakukan overlap, tapi Catur justru gangeh gitu ya. Jadi nggak lari ke belakangnya Bruno. Jadi ini terlihat ya kalau ya satu sisi Catur bukan posisi naturalnya, yang kedua belum ngeklop dengan Bruno. Nah, jadi kembali lagi ya, di awal-awal menit, permainan cepat ini saya kira kalau Coach Ustonawawi sedikit merubah permainan Persebaya agar lebih cepat temponya. Jadi saya masih bisa berharap kalau Persebaya Surabaya tetap bermain dengan bola possession, tapi mungkin temponya lebih cepat. Nah, ketika masuk di menit-menit ke atas, sampai 90 menit ya, babak kedua selesai, saya baru menyimpulkan kalau ternyata permainan Persebaya Surabaya ini seperti nggak ada pola yang terlihat terbentuk dari Coach Uston, atau skema permainannya ini apa yang diinginkan oleh Coach Uston ini nggak terlihat. Pemain Persebaya Surabaya terlalu bergantung kepada Robson Duarte maupun Bruno. Di babak pertama sudah terlihat ya kalau Bruno ini sudah sedikit kesulitan bermain di sektor kiri. Di satu sisi sering terjadi miskomunikasi antara Song dengan Catur, lalu ketika Bruno lebih banyak mendelay bola, itu membuat pemain tengah dari Persebaya itu juga cukup kesulitan untuk mencari ruang kosong. Karena kalau kita lihat M. Iqbal di sektor kanan, berapa kali kan sempat mengalirkan bola tuh ya, mendribling bola. Jadi bola ini tetap mengalir gitu loh. Ini yang membuat ya seperti Robson Duarte atau Song atau Paulo Henrique itu lebih enak mencari ruang kosong atau positioning. Tapi ketika Bruno membawa bola posisinya di delay atau di stuck gitu ya, karena kan berapa kali Bruno sempat membuat bola ini benar-benar berhenti gitu.
ya temponya. Nah, ini jadi seperti Song, Robson Duarte itu seperti kebingungan mencari ruang kosong. Lebih terlihatnya catur yang berapa kali juga kebingungan ketika bola ini stay di Bruno. Jadi sudah terlihat kalau skema permainan Persebaya Surabaya di penyerangan ya memang seperti nggak ada skema yang terbentuk. Ini di babak pertama. Ya tentunya di babak kedua saya berharap ya Coach Usto Nawawi ini ada perubahan lah. Jangan sampai di babak kedua nanti Persebaya Surabaya seperti di babak pertama. Bermain memang sudah bagus, ngeyel. Saya suka nih temponya sudah, pemain-pemainnya sudah bagus semua mentalnya. Pengen fight, pengen menang walaupun terjadi banyak sedikit pelanggaran gitu ya di pertandingan ini. Terutama catur ya, ada sedikit pelanggaran yang cukup berbahaya juga ya, karena kan ada sedikit trauma ya dengan kartu merahnya catur. Jadi ketika catur sedikit bermain cukup gak tenang gitu ya, yang nonton jadi ikut deg-degan gitu ya. Komentatornya juga sama, karena ya trauma kalau catur jangan sampai membuat kesalahan lagi dengan melakukan tackling keras. Nah, jadi di babak kedua ternyata permainan Persebaya Surabaya masih tetap sama. Yang paling terlihat ya secara simpel ketika Hernando Ari mendapatkan bola itu hampir semuanya langsung di-shoot ke depan atau ditendang long ball. Memang ada yang efektif ke Bruno, tapi berapa kali juga hampir nggak ada yang efektif. Ketika bola sampai depan seperti stuck, mau kemana ini bola bingung. Karena kan biasanya kalau Persebaya Surabaya membangun serangan selalu dari bawah, secara perlahan, secara enak mengambil tempo dulu, barulah nanti masuk ke area pertahanan musuh. Kalau di pertandingan tadi itu kesannya seperti gerasa gerusu. Jadi seperti ingin menciptakan gol cepat atau ingin menciptakan gol, tapi dengan cara yang menurut saya gak ada skemanya. Kebetulan Rans juga permainannya sama. Berapa kali passing long ball. Justru saya berharap Persebaya Surabaya sebetulnya ini bisa meraih kemenangan. Makanya kalau boleh dibilang, walaupun hasil imbang, tapi berasa Persebaya Surabaya ini kalah. Ya, kalau dari saya sendiri ya. Karena sebetulnya Persebaya Surabaya ini sudah bisa membuat permainan Rans ini nggak bisa berkembang. Terutama di babak pertama, itu terlihat banget. Tapi ketika di babak kedua Almeida banyak melakukan rotasi pemain, pergantian pemain, di sini justru Coach Usto Nawawi hampir nggak melakukan pergantian pemain sampai menit ke 89. Ya, Reva Adi baru bermain, yang artinya catur baru dibalikan ke kanan. Lalu permainan dari M Hidayat yang sebetulnya permainannya cukup bagus untuk bertahan. Tapi ketika Persebaya Surabaya membutuhkan gol, sebetulnya Rival lebih baik karena berapa kali Rival untuk melakukan overlap juga lebih bagus daripada M Hidayat. Ya, kalau dari pertahanan memang M Hidayat lebih baik, tapi untuk melakukan penyerangan sebetulnya Rival juga lebih oke. Ya, karena Andre nggak ada ya di sini ya. Andre ada juga sebetulnya. Ya ini ya kembali lagi ke masalah pelatih lah ya. Mungkin pelatih lebih paham. Tapi sebetulnya yang saya sayangkan adalah Persebaya Surabaya kalau bisa bermain lebih sabar, sebetulnya mungkin bisa lebih banyak menciptakan peluang. Paulo Henrique juga terlihat ya minim sekali mendapatkan support. Lalu Robson Duarte juga ketika Octavianus Fernando main berapa kali sering switch position ya. Jadi Robson Duarte ke kanan, Octavianus juga sering masuk ke gelandang serang. Ya, tapi untuk melakukan serangan berbahaya memang belum terlihat banyak. Paling ada shoot dari Song itu yang sayang sekali masih off target. Lalu Paulo Henrique juga ya shootnya masih off target. Tapi untuk masuk ke area Rans, pertahanan Rans itu sangat kesulitan. Padahal Rans kalau saya lihat dari 3 pertandingan terakhir, lini belakangnya ini nggak terlalu solid. Ya, jadi jelas permasalahannya adalah di penyerangannya Persebaya. Tapi mungkin ini masih bentuk dari adaptasinya Robson Duarte dan juga Paulo Henrique. Saya masih bisa maklumi ya, terutama kerjasama dari Bruno juga terlihat nih. Bruno dengan Robson Duarte itu masih minim untuk melakukan kolaborasi atau kreativitas. Lebih banyaknya Robson Duarte ke posisinya M. Iqbal di babak pertama, lalu babak kedua kan M. Iqbal diganti Octavianus. Itu juga masih terlihat kalau lebih hidupnya di sektor kanan. Ya, jadi semoga Coach Usto Nawawi yang penting lakukan evaluasi. Saya ingin lihat untuk 3 pertandingan ke depan, karena ini menjadi kunci ya, nanti 3 match ke depan, apakah
di bawah dari Coach Uston Nawawi Persebaya Surabaya permainannya akan ada perubahan atau enggak. Jangan sampai seperti ini terus gitu loh di 3 pertandingan ke depan. Artinya ya sudah ada kemunduran kalau di 3 pertandingan seperti ini terus permainannya. Ya, jadi yang saya tunggu dari Coach Uston Nawawi jelas di evaluasinya. Nanti ketemu Persija, ketemu Persis Solo, lalu nanti away ke Persikabo. Ini pembuktian di 3 match ke depan. Apakah di bawah dari Coach Uston Nawawi perlu dipertahankan atau tidak? Karena kalau sepintas di pertandingan tadi lawan Rans, ini di luar dari ekspektasi saya jujur permainannya. Ya, tapi mungkin ada adaptasi dari pemain baru ya masih saya maklumi. Ya, jadi mungkin ini aja untuk Persebaya Surabaya, nggak masalah. Nanti kita akan lihat di pertandingan ke depan, 2 match bermain di kandang sendiri ya. Kalau nggak salah sudah bisa bermain di Stadion Gelora Bung Tomo. Ya tentunya ya support dari kalian sangat berarti sekali untuk mental pemain Persebaya. Ya, tetap support dan tetap dukung untuk Persebaya Surabaya. Kalau perlu dikritik ya kita kritik ya. Ini bentuk dari kepedulian kita kepada tim kesayangan ya dari Persebaya Surabaya. Jadi ini aja ya untuk Persebaya Surabaya. Salam satu nyali, Wani. See you.